Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Setiap mau beli sesuatu, pasti kalian sering lihat iklannya terlebih dulu kan? Uniknya nih, sejumlah iklan ini justru secara terang-terangan nyindir pesaingnya. Kayak gimana ya bentuknya? Berikut ini ada beberapa persaingan iklan lucu yang nyindir produk kompetitornya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Untuk menarik minat konsumen, ternyata pihak Apple pernah membuat iklan berupa sindiran terhadap perangkat Android. Ya walaupun nggak langsung mengcover dua HP dengan basis yang berbeda, tapi pihak Apple membuat perbandingan di mana pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda ketika menggunakan iPhone dibanding Android. Di antaranya, ketika ada adegan wanita sedang berjalan, di bagian Android, wanita terlihat tersendat-sendat ketika berjalan. Namun saat berada di iPhone, wanita tersebut bisa langsung lancar berjalan. Hal ini menunjukkan perbandingan kinerja Apple dianggap lebih unggul dan lancar. Nah, ketika ada seorang maling sedang berusaha mencuri, si pencuri bisa dengan mudah masuk ke Android. Sedangkan ketika ingin membobol iPhone, pencuri ini kesulitan. Adegan ini menunjukkan jika keamanan iPhone lebih kompeten dibanding pesaingnya. Selain itu, masih banyak lagi nih keunggulan-keunggulan iPhone yang ditonggolin di sini. Coba lihat aja. Kalau iklan sindiran ini berasal dari rivalnya McD, yakni Burger King. Coba kalian perhatiin iklan Burger King satu ini. Secara terang-terangan nih, iklan ini menggunakan figur Ronald yang gak lain merupakan maskot McD. Tapi di sini Ronald diceritakan menyamar dengan pakaian dan topi yang menutup tubuhnya. Tapi tetap aja, sepatu dan wajah khasnya masih kelihatan jelas. Ia pun diam-diam memesan burger di restoran Burger King. Secara nggak langsung sih, iklan ini menggambarkan bahwa burger di Burger King jauh lebih enak. Ging wie immer. Ronald, bis morgen. Nggak cukup sampai di situ guys. Kalau iklan yang satu ini sih juga terbilang terang-terangan. Masalahnya setiap pengunjung yang memesan burger di restoran Burger King selalu memesan menu Big Mac, tapi dengan ekspektasi yang lebih dari itu. Ya kalian tau lah ya, Big Mac itu sebenarnya menu dari mana. Anything but a Big Mac? I'd like a Big Mac, but actually big. Hampir sama dengan iklan ini, masih nyindir tentang Big Mac. Di sini kelihatan banget ya negesinnya. Kalau Big Mac itu ternyata nggak benar-benar gede. Lihat aja, yang lagi makan Big Mac aja udah nggak ada orangnya. Iklan satu ini sih sindiran Coca-Cola terhadap pesaingnya Pepsi. Tapi menurut Mimin ini iklan lucu sih. Soalnya memperlihatkan seorang anak kecil yang kehausan dan membuka kulkas di luar. Aneh sih, kok kulkas di luar ya? Uniknya, kan ini iklan Coca-Cola ya. Tapi si anak kecil terlihat mengambil 2 kaleng Pepsi. Bukannya diminum, malah ditaruh di tanah. Kaleng Pepsi cuma dijadiin pijakan aja karena bocah ini mau ngambil 1 kaleng Coca-Cola yang berada paling atas. Lucu sih, tapi sakit juga kalau jadi Pepsi. Jika kalian kira ini merupakan iklan sindiran Coca-Cola terhadap Pepsi atau sebaliknya, salah banget. Tanpa diduga nih, ternyata sebenarnya iklan lucu ini berupa sindiran dari rival lainnya, yakni SodaStream. Di sini diceritakan jika petugas Coca-Cola dan Pepsi berlomba-lomba untuk menaruh produknya di swalayan. Belum juga sampai, malah pada meledak botol sodanya. Coca-Cola sama Pepsi nasibnya sama-sama miris nih kalau di iklan ini.
Iklan saling sindir nggak cuma ada di luar negeri, tapi di Indonesia juga ada loh. Kayak billboard satu ini, papan iklan Telkomsel nyindir kalau si tetangga sebelah itu punya tarif ribet dan jaringannya juga terbatas. Belum lagi ada gambar yang nunjuk ke sebelah. Nah, jelas-jelas nih papan reklame yang ada di sebelahnya ya si XL. Marketing S5 nih, bisa ngandelin momen penempatan juga. Perang iklan emang sering digunakan bahwa produksi pengiklan ini lebih unggul. Kayak iklan HP Samsung terbaru ini nih. Awalnya iklan ini menceritakan pengalaman seorang wanita yang terlihat menggunakan iPhone justru harus menjalani kehidupan lebih lambat dibanding orang lain yang menggunakan produk Samsung terbaru. Alhasil karena nggak kuat sama kelemotannya, wanita ini diceritakan ganti HP Samsung dah. Untuk memperjelas pelayanan pengirimannya lebih unggul, iklan DHL ini justru bikin rivalnya FedEx dan UPS melongo. Masalahnya saat mobil pengangkut FedEx dan UPS ini sedang menunggu kereta yang lewat, ternyata ada yang lewat di perlintasan rel kereta itu. Ya merupakan mobil-mobil DHL yang dengan cepat mengirim paket ke konsumen. Iklan di luar negeri mah rivalnya malah diajak ikut main iklan juga ya. Udah gitu nggak di blur lagi mereknya. Di luar negeri ternyata ada papan reklame yang saling sindir. Nggak tanggung-tanggung loh, langsung 3 kompetitor yang semuanya itu bergerak di layanan penerbangan, yakni Go Air, Flying Fisher, dan Jet Airways. Kayaknya sih awalnya hanya ada satu papan iklan aja yang ada di tempat ini, yakni Jet Airways. Ditiban sama Flying Fisher. Terus ditiban lagi deh sama Go Air. Aduh, jadi bingung pilih yang mana. Kalau papan iklan yang satu ini sih malah manfaatin pertikaian antara kedua provider terbesar di Indonesia sih. Apalagi ada kalimat yang mengatakan pakai saja dua-duanya, kan HP StarTech bisa dual SIM card. Pinter banget nih iklan. Yang lain perang iklan, doi malah jualan. Kesempatannya emang pas sih. Memang banyak cara yang dilakuin perusahaan untuk menarik konsumen kayak yang dilakukan pihak Google ini. Dengan produk terbarunya Pixel 3a, pihak Google memasang papan iklan yang cukup nyelekit kayak satu ini. Jelas-jelas nih pihak Google nyindir iPhone X yang harganya mahal banget. Sedangkan dengan smartphone Google Pixel 3a bisa dibeli dengan setengah harganya iPhone X. Waduh, menjatuhkan rival perlu dilakukan ternyata ya.